Oke, pada video ini kita akan membahas tentang aparatus Golgi. Untuk aparatus Golgi sendiri, atau biasa disebut juga dengan badan Golgi, strukturnya berupa tumpukan lempengan pipih. Jadi kalau dari penampakan strukturnya ini, dia seperti mirip dengan retikulum endoplasma. Lekukan atau tumpukan lempengan pipinya mirip dengan struktur pada retikulum endoplasma. Nah, kemudian pada badan Golgi ini dia bisa mensekresi atau mengeluarkan menghasilkan vesikula atau kantung-kantung yang seperti tadi lisosom pada video sebelumnya. Banyak terdapat pada sel-sel kelenjar seperti kelenjar pencernaan, kemudian sel saraf, jaringan meristem pada tumbuhan. Kemudian terbentuk dari retikulum endoplasma, sehingga secara struktur dia memiliki kemiripan secara morfologi karena dia merupakan hasil perbentukan dari membran pada retikulum endoplasma. Fungsi dari lisosom ini, fungsi dari badan Golgi ini yang pertama membentuk kantung atau vesikula yang disebut lisosom. Kemudian mengemas enzim untuk dikirim ke kelenjar-kelenjar pencernaan. Jadi tugasnya mengemas. Nah, di mana pembentukan kantung-kantung atau lisosom itu? Jadi seperti ini. Membran-membran bagian lapisan membran luar ini dia kemudian akan membentuk kantung seperti ini. Membentuk kantung di tepian membran. Kemudian kantung ini secara langsung akan terlepas dari badan aparatus Golgi. Dia akan terlepas seperti ini. Nah, ini disebut dengan lisosom. Kemudian lisosom ini yang tugasnya untuk membantu pengangkutan enzim-enzim ataupun senyawa organik ataupun protein di dalam sel keluar sel ataupun sebaliknya. Yang berikut menghasilkan materi dinding sel di dalam vesikula untuk sel yang baru dibentuk. Iya. Jadi di dalam vesikula ini akan terbentuk materi dinding sel, materi membran sel yang baru, sehingga di dalam membran vesikula ini lebih kuat. Yang berikut membentuk glikolipid untuk sel. Glikolipid ini glikogen dan juga atau karbohidrat dan juga lemak. Yang berikut mengendalikan pembelahan penambahan membran plasma ketika setiap kali berlangsung eksositosis. Eksositosis ini bagaimana sel mengeluarkan organ partikel dari dalam sel keluar sel. Yang berikut ada struktur mikrotubulus. Struktur mikrotubulus ini dia menyerupai, jadi ini jari-jari mikrotubulus di dalam. Kemudian ada membran plasma, membran dari mikrotubulus, sementara di dalam itu seperti berbentuk benang-benang silindris yang menyusun jari-jari mikrotubulus ini. Kemudian yang berikut lagi terdapat pada mikrotubulus ini dia bersifat kaku dan dia memiliki fungsi untuk membentuk silia atau benang-benang halus, kemudian membentuk flagel pada sel-sel hewan. Kemudian dia membentuk sentriol dan juga benang-benang spindel ketika saat terjadi pembelahan sel. Kemudian dia mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka sel. Nah, ini yang disebut sebagai mempertahankan bentuk sel dan juga sebagai rangka sel. Mikrotubulus ini dia menjadi anyaman atau pilihan benang-benang yang menempati ruang di dalam sitoplasma atau cairan di dalam sel, sehingga berbagai organel akan termuat atau menempel pada benang-benang mikrotubulus ini, sehingga tidak terjadi pencampuran atau sel yang satu dia bercampur dengan organel sel yang satu bercampur dengan organel yang lain, karena masing-masing sudah punya rel, dan yang menjadi rel itu adalah mikrotubulus sendiri. Dia menjadi kerangka menempelnya organel-organel sel di dalam sitoplasma sel. Kemudian mikrotubulus sendiri dia disusun oleh protein yang disebut dengan tubulin, makanya disebut mikrotubulus. Diameternya kira-kira 25 nanometer dan merupakan serabut penyusun sitoskeleton terbesar. Sitoskeleton artinya kerangka di dalam sel.
Fungsi mikrotubulus menentukan bentuk sel sebagai sitoskeleton, kemudian dapat menyebabkan kontraksi pada silia dan flagel, misalkan silia pada saluran pernapasan kita untuk menangkap partikel seperti debu. Kemudian dapat menarik kromosom atau kromatin selama proses pembelahan sel, dapat menggerakkan organel mitokondria, lisosom dan vesikula sepanjang mikrotubulus yang berperan sebagai relnya. Yang berikut ada organel terakhir dari sel, yaitu mikrofilamen. Nah, ini dia punya strukturnya juga tidak jauh berbeda seperti mikrotubulus, di mana dia menyerupai benang, tetapi di sini dia tersusun oleh protein aktin dan juga protein miosin, dan berperannya itu untuk pergerakan, dan ini kebanyakan berada pada sel-sel otot. Dia membantu proses pergerakan otot memanjang dan juga memendek. Sifatnya dinamis atau dia tidak statis ya, dia dinamis, yaitu mudah berubah, bisa memendek, bisa memanjang sesuai dengan kerja otot. Nah, fungsinya ini melakukan proses perlekukan ke dalam atau invaginasi pada membran sel saat mentransportasikan zat secara endositosis. Jadi dari dalam dia melakukan perlekukan dari luar sel ke dalam sel, dan juga dia melakukan perlekukan dari dalam sel ke luar sel. Jadi kalau dari dalam sel ke luar sel itu kalau peristiwa endositosis, di mana terjadi proses transportasi organik zat-zat dari dalam sel ke luar sel, maka terjadi invaginasi, yaitu perlekukan ke luar sel, ke dalam sel, di mana membran akan melekuk ke luar sel. Kemudian semua partikel yang dari luar sel itu akan mudah masuk ke dalam sel melalui proses endositosis. Jadi endositosis proses memasukkan atau mentransportasikan zat dari luar sel ke dalam sel. Sementara proses eksositosis yaitu proses mengeluarkan zat dari dalam sel ke luar sel. Nah, di sini membran sel akan mengalami peristiwa evaginasi atau perlekukan ke arah luar, dan itu akan membentuk mulut sel akan terbuka, kemudian zat-zat yang dari dalam sel yang akan keluar melalui peristiwa eksositosis akan keluar dari dalam sel, keluar sel. Kemudian mikrofilamen ini juga berperan dalam proses sitokinesis, yaitu pembagian isi sel saat terjadi pembelahan sel pada sel hewan. Nah, demikian penjelasan tentang struktur dan fungsi dari organel-organel pada sel, baik pada sel hewan maupun sel tumbuhan.